Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini sekali lagi. Sebelum saya mulai sharing saya hari ini, saya rindu menyampaikan juga salam dari Pastor Yudi. Pastor Yudi sedang berada di Korea, sedang mendampingi Pastor Philip untuk pelayanan ya. Pastor Philip kapan hari? Minggu lalu ya? Atau 2 minggu lalu kalau saya tidak salah. Pastor Philip juga ada mengupdate ya. Pastor Philip diundang untuk memberikan pelayanan di salah satu gereja di Korea. Saya lupa namanya agak sulit soalnya. Jadi nama Korea agak susah untuk diingat gitu ya. Oke Bapak Ibu, ya hari ini saya akan membawakan dari Firman Kejadian 1. Oke, so ini adalah the first book. Every time we open our Bible, this is the first book. This is even the first chapter yang akan kita baca sama-sama hari ini. Ya, judul besarnya ya khotbah saya sepanjang hari ini adalah Hikmat Penciptaan. Oke, saya beri judul Hikmat Penciptaan. Nanti kita akan belajar banyak dari penciptaan karena Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu murni tentang penciptaan. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya sampai hari ke-6. Hari ke-7 masuk pasal kedua gitu ya. Jadi saya cuma akan bahas sampai pasal 6 tapi nanti di ibadah terakhir kita perlu intip sedikit Kejadian 2 gitu ya. Dan sepanjang hari ini dengan rendah hati ya saya mempersembahkan pelayanan saya ini kami mempersembahkan kami keluarga saya gitu ya, mempersembahkan kepada Bapak Ibu karena poin-poin yang saya bagikan sepanjang hari ini ada 12 poin, 3 poin setiap ibadah. Seperti biasa ya, total ada 12 poin, itu datangnya dari keluarga saya. Dari saya, istri dan anak-anak ya, dari anak-anak kami juga. Jadi saya sekarang lagi baca firman di Keluaran, baru masuk di Keluaran. Beberapa bulan yang lalu saya masuk di Kejadian 1, mengulang pembacaan Alkitab dari awal. Dan saya dapat hikmat itu dari pembacaan kitab Kejadian yang beberapa bulan yang lalu. Jadi waktu saat teduh keluarga, kami punya saat teduh di hari Senin Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau berkunjung ke rumah jangan di hari Senin ya, nanti urusannya sama Tuhan. Bercanda Bapak Ibu. Ya waktu hari Senin itu giliran saya yang bawain. Dan saya kebetulan habis baca Kejadian 1, saya lempar aja ke floor. Karena waktu saya baca itu ya, Bapak Ibu bayangin ya keluarga saya ya waktu saya floorkan seperti itu. Saya minta kita sharingnya bergantian ya, kita baca Kejadian 1 dari 1 sampai 31. Bapak Ibu tahu waktu saya floor kami cuma berempat keluarga ya. Saya istri tentunya cuma 1, anak 2 gitu ya. Bapak Ibu tahu kami dapat berapa poin yang berbeda semua. Tidak ada satupun poin yang overlap. Tidak ada yang mirip ada. Berapa poin yang kami dapat ketika kami melakukan putaran? Gantian saya sharing 1 poin, Heidi, istri saya, anak saya, terus balik ke saya lagi. Terus berapa putaran Bapak Ibu tahu? 5 putaran. 5 putaran kali 4, 20 poin. 20 poin yang kami dapat dari Kejadian 1 sampai 31, hikmat pengajaran Tuhan. Hanya 31 ayat Bapak Ibu, bayangkan tebelnya Alkitab segitu. Kalau kita nggak belajar apa-apa, kemana saja kalian? Kemana saja kita? Ya, 31 ayat kami dapat 20 poin, hari ini saya persembahkan 12 poinnya. 12 poin terbaik. Ya, ada 4 kali ibadah. Yang pertama, ibadah hari ini, saat ini saya beri judul Let There Be Light. Ini perkataan Tuhan pertama kali. Tuhan menciptakan terang pertama kali. Unik sekali, nanti kita belajar ya betapa unik terang itu. Unik sekali. Ya, nanti di ibadah kedua saya akan bicara tentang Tuhan suka keteraturan. Ya, kalau Bapak Ibu punya pergumulan dengan keteraturan, please come. Ya, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan tentang keteraturan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa suka hidupnya berantakan, jadwal berantakan, suka telat, suka mengatur prioritasnya berantakan, akhirnya kerjanya jadi reaktif gitu ya, nggak proaktif lagi, please join us ya. Di ibadah 2 saya akan buka kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu suka keteraturan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak teratur, Bapak Ibu sedang menentang image Tuhan di dalam tubuh, di dalam hidup kita. Ya, yang ketiga nanti saya akan bicara tentang tercipta ketika Tuhan berkata atau ketika Tuhan berfirman. Ya, Bapak Ibu luar biasa sekali. Tuhan itu Tuhan yang bukan Tuhan yang banyak bicara, tapi Tuhan yang bicara banyak. Bedain. Banyak bicara itu lantih jarurang banjar.
Kebanyakan muntung jar orang Banjar itu banyak bicara. Itu banyak bicara, tapi Tuhan itu bicaranya banyak dan produktif sekali. Setiap yang dia bilang tercipta. Kalau kita apapun yang kita bilang belum tentu tercipta dan masih butuh waktu. Tuhan setiap kali dia berkata pasti terjadi. If God said it, He will do it. Itu tuh memberikan ketentraman hati loh. Apapun ya yang dia ucapkan pasti dia lakukan. Pasti. Lah lucu aja kalau kita terus kemudian tidak berusaha mencari apa saja yang dia sudah pernah katakan. Itu semua tertulis di firman. Di ibadah terakhir saya akan bicara tentang man, oh man. Ibadah keempat ya. Betapa Bapak Ibu kita tuh jadi manusia itu ya. Ya ampun. Begitu dimanja sama Tuhan di kitab Kejadian kita bisa lihat. Man oh man tuh ungkapan kita yang ungkapan yang menyatakan keheranan sekaligus keheranan dan saya juga bingung mengungkapkan, makanya saya beri judul man oh man. Come on, kenapa, ada apa dengan kita ya? Begitu diistimewakan sama Tuhan, kita tuh dibentangkan karpet merah, tapi perilaku kita tuh masih seperti itu. Man oh man, ya ampun, bahasa Indonesia itu ya ampun manusia ini gitu loh. Ibadah keempat. Ya, yuk ibadah pertama, let there be light. Bapak Ibu saya akan bicara lebih banyak tentang terang, tentang cahaya gitu ya. Bapak Ibu pernah bertanya-tanya enggak, kenapa Tuhan menciptakan malam? Karena Tuhan bilang terang itu baik, nanti kita baca. Lalu kalau tahu terang itu baik, kenapa dia ciptakan malam? Karena malam berarti tidak baik. Kita nanti akan bahas, kita akan masuk lebih dalam tentang terang. Saya akan undang Bapak Ibu untuk buka hati. Biarkan terang itu masuk. Kalau Bapak Ibu merasa masih ada sudut-sudut hati yang gelap, para pria ya. Dengan segala dosa-dosa kita tuh lemah di mata, lemah di dosa seksual. Kalau ada ya Bapak Ibu masih maaf ya. Kalau masih merokok ya, coba buka hati. Biar terang itu masuk. Kalau terang itu masuk nanti saya akan demokan ya. Dibantu tim lighting ya. Saya akan demokan terang itu unik. Makanya Tuhan itu terang. Nanti ya Bapak Ibu saya akan ajak berpikir terang itu unik. Itu satu kata sifat yang unik. Ya nanti kita akan belajar. Tapi kenapa Tuhan ciptakan malam? Ya saya akan kasih beberapa bocoran-bocoran tipis gitulah ya. Bapak Ibu kalau menurut saya ya setelah saya baca firman ya. Kalau Bapak Ibu masih ada yang pekerjaannya itu memang waktunya di malam hari. Sebisa mungkin dihindari. Kita nggak bisa memungkiri bahwa terang itu baik, gelap itu tidak baik. Walaupun gelap tetap berada di bawah kuasa Tuhan. Tapi waktu gelap kita disuruh Tuhan tidur. Kita tidur di malam hari bagus buat tubuh. Tapi bekerja di malam hari tidak bagus buat roh. Percaya sama saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang masih bekerja di malam hari, maaf ya. Saya nggak kenal Bapak Ibu loh dan saya ya anak-anak CG, saya kenal gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih kerjanya di malam hari, maaf ya, sebisa mungkin Bapak Ibu hindari. Gak bisa dipungkiri, malam hari itu waktunya kita disuruh Tuhan tidur. Makanya sama Tuhan lampu dunia dimatikan. Nah ketika dimatikan Bapak Ibu tetap bekerja, kebayangkan orang bekerja dalam kegelapan itu. Semua gak kelihatan, semua gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Korupsi, seks semua akan muncul di malam hari. So please sebisa mungkin hindari, bekerja di malam hari. Kalau tidur di malam hari, let's do it. Ya, tapi jangan bekerja di malam hari. Tapi Bapak Ibu gak perlu langsung besok resign. Enggak, silahkan dipertimbangkan hikmatnya. Bawa dalam doa. Enggak, saya gak bilang Bapak Ibu besok langsung resign. Katanya Kore gak baik, saya mau resign. Enggak lah, pakai hikmat kita ya. Kalau setelah saya nanti membawakan materi ini Bapak Ibu merasa tidak ada lagi damai sejahteranya mulai terusik. Cobalah ya untuk dipertimbangkan. Kita baca dulu firmannya yuk. Kejadian 1. 1 sampai 31 saya akan bacain buat Bapak Ibu ya. Tapi saya harus menghemat suara jadi saya akan bicarainnya pelan saja ya Bapak Ibu supaya nanti di ibadah keempat suara saya masih ada bersama dengan saya. Oke, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 seperti biasa saya akan baca dan nanti ada sedikit cerita-cerita ya Bapak Ibu. Saya akan kasih banyak bonus. Tapi tolong Bapak Ibu ya, saya tidak akan masuk membahas bonus saya. Bonus itu gini loh, Kejadian 1 ini akan banyak sekali men-challenge intelektual kita.
Nanti saya akan lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sendiri baru akan iya ya. Banyak sekali the gap theory, canopy theory, macam-macam. Kenapa matahari diciptakan setelah tumbuhan, padahal tumbuhan butuh matahari, kok terbalik Tuhan ini gimana sih? Katanya Tuhan ini teratur, nanti itu di ibadah 2. Kenapa nyiptain matahari setelah nyiptain tumbuhan? Tumbuhan butuh fotosintesis, nanti saya akan jawab di ibadah kedua. Kenapa binatang-binatang tidak diberkati oleh Tuhan? Yang lain semua binatang laut, binatang laut, binatang air diberkati beranak cucu, bukan beranak cucu lah, kok binatang beranak cucu ya? Berkembang biaklah itu loh. Tapi hewan darat tidak. Banyak sekali kayak gitu Bapak Ibu. Banyak sekali. Nanti kalau saya sampaikan, saya nggak akan bahas itu ya. Karena kalau saya masuk membahas hal-hal seperti itu, kebanyakan itu waktu saya belajar ini juga cukup lama dari kuliah dulu. Hati itu menjadi nggak tenang dan menjadi kayak pingin berdebat. Jadi kalau Bapak Ibu mau pingin menyelidiki kejadian ya, berapa sih umur dunia, umur bumi? Alkitab bilang 6.000 tahun Bapak Ibu, dunia bilang jutaan tahun yang lalu. Ya kalau belajar semakin dalam ya, hati itu kayak pingin berdebat. Jadi saya memilih kita belajar hikmatnya aja lah, nilai-nilai dari Tuhan. Kebenaran-kebenaran itu percayalah sama saya Bapak Ibu. Gak kepake. Alien itu ada gak? Saya bisa jawab dari kejadian. Masih ada loh orang Kristen yang merasa alien ada. Come on! Have you read your Bible? Gak ada alien itu. Nanti saya akan cerita, tapi gak tahu di ibadah berapa. Nanti Tuhan akan bawa saya gak tahu. Saya mau masuk di alien yang mana, saya gak tahu lah ya. Mau membahas alien yang mana. Oke, yuk. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba perhatiin, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Ngapain Tuhan nyiptain bumi belum berbentuk dan kosong? Tuhan tidak pernah menciptakan hal yang tidak selesai seperti itu. Ya, ayat 1 dan ayat 2 itu konon katanya ada waktu yang terbentang ribuan atau jutaan tahun yang tidak diceritakan di sini. Karena Allah tidak mungkin menciptakan bumi itu kosong dan bulat. Itu namanya the gap theory. Teori gap, udahlah. Kalau mau baca dicari di Google sendiri, tapi saran saya Bapak Ibu kalau mau baca yang kayak gitu-gitu siapkan hatimu. Ya, siapkan hati kita. Yuk lanjut, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. The first thing that he created is light. Hal pertama yang dia ciptakan itu terang ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, ingat ya. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. So kalau terang itu baik dan dipisahkan dari gelap, berarti gelap itu tidak baik. Lanjut ya, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Tidak ada matahari kok sudah bisa ada petang dan pagi. Petang dan pagi itu maksudnya perputaran rotasi, perputaran hari. Jadi kalau setiap kali nanti firman bilang jadilah petang dan jadilah pagi itu berarti sudah berganti hari. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah kan belum ada matahari. Yuk, ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. The canopy theory. Ini gimana sih Tuhan ini cakrawala untuk memisahkan air? Coba bayangin gimana. Saya juga belum dapat jawabannya. Canopy theory, saya penganut canopy theory, nanti saya jelasin. Tapi saya juga akhirnya tidak terlalu yakin. Makanya udahlah, yang kayak gini-gini tuh Tuhan memang tidak perlu ungkapkan ke kita semuanya. Tuhan itu bukan sumber informasi, Tuhan itu sumber transformasi katanya Pastor Philip. Jangan kepo. Semua dipertanyakan. Kalau mau bertanya, mau menyelidiki Alkitab, katanya Pastor Philip, good luck my friend. Nggak nyampe otak kita. Tapi kalau kita mau membaca Alkitab itu tujuannya supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Bukan kita yang menyelidiki Tuhan. Gak ketemu Bapak Ibu, saya teori predestinasi gak ketemu jawabannya. Calvinism gak ketemu jawabannya. Sudahlah, gak kepake di CG. Gak kepake Bapak Ibu. Ya, yuk. Mana tadi? Ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Jadi langit ada air, ada air. Bingung ya?
Itu canopy theory Bapak Ibu. Itulah hari kedua, ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian daratan ya. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas, nih lihat ya. Tanaman duluan yang keluar, perhatiin ya. Ikutin saya ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Tanaman sudah tercipta. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Setiap yang diciptakan Tuhan itu semuanya baik. 13, jadilah petang, nah ganti hari dah. Itulah hari ketiga. Lihat ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Lah matahari baru diciptain. Mana Tuhan ini, terbaliklah. Ya, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari. Ya, matahari kan menjadi penanda masa yang tetap, kan rotasi dan revolusi ya. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang. Siapakah itu? Matahari. Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Siapakah itu? Bulan. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Bintang itu juga matahari ya Bapak Ibu ya. Tapi yang letaknya jauh sekali dari kita itu disebut bintang. Tapi itu sama-sama matahari. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Sudah nih, jadi yang diciptain dulu itu binatang air Bapak Ibu. Baru binatang udara, nanti baru terakhir binatang darat, baru manusia. Ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya berkembang biaklah tuh. Kalau binatang air diberkati dan disuruh berkembang biak. Dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung juga di bumi bertambah banyak. Jadi ikan dan burung-burungan itu diberkati. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan, nah ini binatang darat ya, segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, jelas sekali binatang darat dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis binatang ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik, tidak ada diberkatin seperti yang tadi dan tidak disuruh berkembang biak. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan, baru manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak di bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Adam and Eve katanya, tidak ada Adam and Steve ya. Laki-laki dan perempuan pasangannya, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, manusia juga disuruh beranak cucu. Beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan, burung, segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi kita tuh sebetulnya di awal itu ya Bapak Ibu Saudara, kita itu ditentukan makan tanaman yang berbiji. Ya, yang berbiji. Yang gak ada bijinya sebetulnya enggak. Binatang juga sebetulnya enggak. Setelah setelah banjir Nuh, baru kita diizinkan makan babi, makan hewan. Pikiran saya kok babi sih? Oke, yuk berfirman 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Nah itu, binatang-binatang dikasih tumbuhan hijau yang tidak berbiji. Yang berbiji buat kita. Nah kalau mau tahu kenapa itu nanti di khotbah ketiga. Ketiga. Ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, lihat loh luar biasa ya. Begitu Tuhan itu menciptakan manusia, yang tadinya dia bilang semuanya itu baik, berubah menjadi sungguh amat baik. Ketika dia selesai menciptakan manusia itu dia kayak puas sekali. Bahkan setelah itu dia beristirahat. Menarik ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita kembali yuk ke ayat 2 sampai ke ayat 3 ya. Bapak Ibu sudah dapat gambaran keseluruhannya. Sekarang kita akan masuk ke poin-poin yang akan saya bagikan hari ini.
Ya, ayat 2 dan ayat 3 dulu yuk kita baca ya. Pada saat itu bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita ya. Gelap gulita itu benar-benar gelap. Ya, menutupi samudra raya. Ini yang menjadi pertanyaan tadi saya bilang the gap theory. Kenapa Tuhan menciptakan bumi yang bentuknya masih abstrak? Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak jadi seperti itu. Itu nanti ada penjelasan tapi itu akan panjang sekali lah. Saya nggak ajak Bapak Ibu untuk masuk ke sana ya. Tapi bumi itu memang belum berbentuk, di situ firman bilang seperti itu. Dan lihat yang Tuhan hadirkan di hari pertama di ayat ketiga, jadilah terang. Bapak Ibu coba bayangin, bumi belum berbentuk katanya. Ya Tuhan itu bentuk bumi dulu gitu loh. No, the first thing that he created is the light. Kayak seolah-olah dia itu mau kerja butuh lampu gitu loh. Ya, walaupun Tuhan bisa lihat lah dalam kegelapan. Masa Tuhan gak bisa lihat dalam kegelapan? Firman bilang bumi belum berbentuk. Lah ya dirapiin dulu. Itu bentuknya belum bulat. Kalau Firman bilang seperti itu harusnya yang dirapikan dibulatin dulu buminya. No. Yang dia lakukan pertama adalah dia ciptakan terang. Begitu mendesaknya terang itu harus hadir duluan. Duluan, katakan kanan kirinya duluan. Ayo coba ya. Biar nanti ingat, duluan. Tepuk kanan kirinya bilang terang duluan gitu ya. Terang itu duluan Bapak Ibu. Terang itu lucu gini loh ya. Tuhan itu terkenal dengan dua karakter. Terang dan kasih, benar gak? Terang itu untuk mengawali perjanjian lama, kita baca di Kejadian 1. Kasih itu nanti mengawali perjanjian baru. Luar biasa gak? Terang itu mengawali perjanjian lama, nanti kasih mengawali perjanjian baru. Itu dua karakter utama Tuhan ya. Selain karakter yang lain juga banyak, adil, tegas, apalagi. Tuhan banyak lah karakter yang bagus-bagus. Tapi yang paling menonjol terang dan kasih. Dan terang itu untuk perjanjian lama. Pertama kali bahkan sebelum kasih, terang masuk duluan. Nomor 1 Bapak Ibu yang saya mau bagikan ya. Setelah multimedia bisa ngikutin saya ya. The very first thing ya, apapun itu dalam kehidupan Bapak Ibu yang pertama dan terutama. Selalu hadirkan terang dulu Bapak Ibu. First thing firstnya itu always invite the light. Dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam pelayanan, apapun. Terang harus masuk dulu. Sebelum yang lain. Supaya produk-produk pikiran kita itu adalah produk-produk terang. Bapak Ibu kalau tidak mengundang terang ya, walaupun kita udah diselamatkan. Saya tahu, ini sorry ya, saya tidak bicara tentang pertobatan keselamatan karena saya tahu jemaat di sini semua sudah diselamatkan, sudah saved by the amazing grace ya kan. Tapi kalau ada Bapak Ibu di sini, saya sih tidak mendapat sinyal dari Roh Kudus juga ya kalau ada yang belum diselamatkan di sini. Tapi kalau saya miss, Bapak Ibu boleh mengasumsikan terang ini adalah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Tapi kalau bukan, ini konteksnya yang setelah, jadi ini konteksnya dalam kita mengerjakan keselamatan gitu ya. Seperti Paulus bilang ini kehidupan kita setelah kita diselamatkan, nggak selesai. Bukan terus kita duduk-duduk kipas-kipas, no. Tapi dalam kehidupan kita itu kita harus invite secara sengaja cahaya terang Tuhan itu terus mencampuri setiap kehidupan pekerjaan kita. Semua. Invite the light. Punya rumah baru, didoain. Saya mendorong loh ya, kita semua terutama para pria, come on man's up. Loh kami waktu pindah ke rumah baru sekarang di rumah saya yang mendoakan. Ya bukan berarti saya nggak menghargai Pastor John, Pastor Yudi, enggak. Ini rumah saya. Dan saya kepala keluarganya, saya raja, imam dan nabinya. Saya yang akan berdoa buat rumah ini, anak-anak istri kumpul saya yang pimpin doanya. Sampai sekarang rumah saya baik-baik aja. Kecuali sering bocor aja sih. Ya, come on para pria. Sorry ya, saya bukan berarti bilang Bapak Ibu, masa sih gak boleh ngundang Pastor Yudi. Kami akan dengan senang hati melayani. FLC, mana FLC? FLC akan dengan senang hati melayani. Tapi come on, itu rumah Anda Bapak Ibu. Dan Anda yang ditunjuk sebagai kepala keluarganya. Anda adalah imamnya, kita adalah nabinya. Pray for your house. Men's, terutama para pria. Invite the light. Saya waktu mendoakan rumah saya kita pakai air. Air itu cuman instrumen ya, kita doain airnya. Terus nanti saya bagikan ke anak istri, terus kita menyebar.
Ya, ke lantai 2, ke belakang kita siram-siramin, tanda bahwa air itu sudah menyentuh seluruh bukan airnya yang hebat loh ya. Saya nggak bicara tentang air, nanti saya jual airnya, enggak. Ya, saya nggak bicara tentang airnya ya. So please ya, semuanya invite the light. Ya, gini Bapak Ibu, Yohanes 5 ayat 5 bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar terang, Bapak Ibu itu cuman gelap. Betapa gelapnya kegelapan kita gitu loh, ketika Tuhan itu nggak hadir dalam hidup kita. Betapa gelapnya rumah Bapak Ibu, walaupun lampunya LED semua. Betapa gelapnya rumah itu ketika Bapak Ibu tidak mengundang the light. The light itu Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, masih banyak yang kita bisa lakukan. Contoh lainnya adalah, saya harus pilih-pilih contoh, penyerahan anak. Kita belum membaptis anak-anak kecil ya, anak kecil baru dibaptis nanti di usia berapa? 14, 15 saya lupa. Tapi pada saat dia masih kecil, dia udah lahir, serahkan ke terang, sang terang dunia itu, invite the light, masuk dalam kehidupan anak. Ya, dalam semua aspek kehidupan kita, invite the light Bapak Ibu. Di awal. Jangan di akhir, jangan di tengah, di awal. Semuanya. Saya suka loh dengan gereja kita ini, kalau ada yang saya nggak tahu nih, AOG mungkin yang lebih tahu. Kalau lagi mau dating, diminta untuk konseling dengan pemimpin ya, begitu ya. Saya nggak tahu sih yang AOG, yang Pro M, kalau mau pacaran, mau dating, itu diminta untuk konseling kan dengan pemimpinnya ya gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak, itu tindakan paling sederhana dari invite the light. Mengundang terang itu masuk berupa input kebenaran. Di luar sana sih banyak yang protes kan. Waduh, GMS ini mau pacaran aja dicampuri. Waduh. Masa katanya kalau sudah pacaran gak dapat izin gak boleh ke gereja. Hah? Saya bilang, itu gosip dari mana itu? Gak ada yang pernah melarang anak-anak kita berpacaran walaupun pemimpinnya tidak menyetujui. Terus kita blacklist dia dari gereja. Gak ada itu Bapak Ibu. Gak ada. Kalau ada mungkin boleh cerita gitu. Gak ada. Itu bagus, saya suka sekali. Saya punya anak remaja, sebentar lagi udah masuk usia 16-17. Oh, saya sangat mendukung para pemimpinnya. Para pemimpinnya mana? Gak ada di sini ya. Saya sangat mendukung, bantuin kami. Gak apa-apa, bantuin kami. Semakin banyak undangan untuk mengundang cahaya terang dunia itu masuk, kami semakin happy. Sebelum pacaran loh, belum nikah aja pada pemberkatan nikah ya kan. Ini ya sama gitu loh, konseling itu. Baptis, hello baptis. Bapak Ibu yang belum baptis ya baptis itu seperti stempel kerajaan sorga. Begitu itu kayak sertifikat kelahiran kerajaan sorga gitu loh. Begitu itu di stempel itu kita sah sebagai anak terang. Gitu ya. Come on Bapak Ibu, kenapa kita untuk urusan pernikahan mau ada resminya, tapi untuk urusan rohani tidak perlu merasa ada resminya. Yang belum baptis, ayo Bapak Ibu. Come on, baptis. Itu teladan Tuhan Yesus sendiri. Waktu dibaptis itu Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam air, kita sama seperti kematian Tuhan. Gelap. Tuhan itu masuk kubur, kita masuk air. Di dalam kubur itu terang apa gelap? Gelap lah, masa kuburan Tuhan ada lampu diskonya? Kan gak mungkin. Di dalam kuburan itu gelap. Begitu kita diangkat keluar, now kita menjadi anak-anak terang. Karena seperti sama, kita menjadi sama dengan kematian Tuhan Yesus, seperti Roma bilang, kita juga akan menjadi sama dengan kebangkitannya. Come on. Apa sih yang ditunggu-tunggu lagi kalau mau baptis? Biarkan terang itu sah di hidup kita. Legalnya legal sorgawi ya. Undang terang di dalam hidup Bapak Ibu semuanya ya Bapak Ibu, dan please di awal. Di awal. Ya, itu yang nomor 1. Yang pertama yang harus kita lakukan, selalu hadirkan terang Tuhan. First thing first. Kita lanjut lagi yuk Bapak Ibu. Ayat ke-4, tadi kita baca ayat 2 dan 3. Ayat 4 sekarang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Karena itu terang itu baik, katanya Tuhan. Maka gelap itu saya berani asumsikan, saya berani menyimpulkan terang, gelap itu tidak baik. Tuhan memisahkan terang dari gelap
Sehingga terang tidak bisa bersatu dengan gelap, kan kata firman. Kenapa terang tidak bisa bersatu dengan gelap? Karena Tuhan loh yang memisahkan. Hai, hello anak-anak muda. Kalau kalian sedang menyiapkan pernikahan dengan si gelap, please pertimbangkan ulang. Anda tidak akan pernah menjadi satu dengan si gelap. Tidak akan pernah. Sama dengan pernikahan, tidak bisa dipisahkan karena Tuhan yang menyatukan. Tidak bisa dipisahkan. Gelap dan terang tidak bisa disatukan karena Tuhan yang memisahkan. Bapak Ibu kalau punya anak ya yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan, aduh saya ini ngomongnya jadi nggak enak gini ya. Ya kalau Bapak Ibu punya anak, punya siapapun itulah ya. Kebenaran itu sekontroversi apapun kata Pastor Philip harus tetap diberitakan kan. Saya akan memikul salib itu. Bapak Ibu boleh tidak setuju tapi saya lebih memilih setuju sama firman. Gak bisa bersatu itu. Loh kok ada loh contohnya artis berhasil. Iya sih memang berhasil si terang dan si gelap. Loh tapi Bapak Ibu kalau mau masuk ke sesuatu yang baru mencari risiko kecil atau risiko besar? Masuk bisnis deh. Ya risiko kecil lah iya sama dengan pernikahan. Ya risiko kecil ya, risiko kecil. Kalau di bisnis ngerti, kenapa di kerohanian tidak mengerti? Kenapa? Karena begitu gelapnya hidup kita yang gelap ini, makanya kita tuh sampai kayak orang yang tidak mengerti apa-apa. Terimalah terang Tuhan Yesus itu ya. Hendaklah sinarmu itu bercahaya. Terima Tuhan Yesus itu terangnya dia itu masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengerti. Firman itu akan memerdekakan kita katanya firman. Tuhan memisahkan terang dari gelap sehingga tidak bisa bersatu ya. Terang itu dengan gelap ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu bukan penguasa kegelapan memang. Tapi dia berkuasa atas gelap. Jadi jangan takut di malam hari ya Bapak Ibu. Jangan takut di malam hari Bapak Ibu ya. Tuhan itu tetap berkuasa di dalam kegelapan walaupun dia bukan penguasa kegelapan. Gelap itu tidak berdaya atas terang. Poin kedua yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Gelap tidak bisa memadamkan terang. Gelap hanya bisa menjauhi terang. Gelap tidak bisa memadamkan terang. Tidak bisa. Gelap hanya bisa menjauhi terang Bapak Ibu. Saya mau demo sekarang, lighting bisa bantu saya. Kita akan matiin lampu di ruangan main hall, nyalakan satu lampu sorot. Saya akan demo sedikit tentang terang. Yang tadi saya bilang unik terang itu ya. Yuk, di manakah lampu sorotnya berada? Saya akan ngikut aja. Oke ini gelap. Hah? Ini lampu sorot udah? Oh oke. Ini gelap Bapak Ibu, terang belum hadir. Saya disinarin. Oke. Ketika terang itu hadir, ini ada berapa tuh? Ketika terang itu hadir, saya menjadi terang seperti ini Bapak Ibu. Ini terang Tuhan. Ini terang Kristus yang masuk ke dalam dalam hidup saya. I am the light sekarang, seperti Tuhan. Ketika dia mati berkorban untuk saya dan Bapak Ibu, saya menerima terangnya. Itu terangnya Tuhan Bapak Ibu. Tidak bisa dimatikan. Ini contohnya lampu ya bisa dimatiin nanti pelayan lighting bisa matiin. Tapi dari Tuhan ini tidak bisa dimatikan Bapak Ibu. Dan tidak bisa dibuat tambah gelap. Tidak bisa. Bisakah Bapak Ibu tanpa mematikan lampu ya? Tanpa mematikan lampu terang. Bisakah Bapak Ibu bikin saya jadi gelap? Enggak bisa. Enggak bisa. Tanpa mematikan lampu loh ya. Tuhan tidak pernah mematikan terangnya ya. Saya bisa menjadi gelap kalau apa? Tidak ada yang pernah bisa membuat saya menjadi gelap. Adakah sorot yang kalau disenterkan itu akan mengurangi terang? Tidak ada. Dunia belum menemukan lampu senter yang keluarnya itu gelap. Nggak ada. Terang iya. Nggak ada Bapak Ibu. Gimana caranya supaya saya bisa jadi gelap? Nggak boleh dimatiin loh ya. Nggak boleh dimatiin. Ini Tuhan loh. Matahari aja nggak mati-mati apalagi Tuhan. Gimana caranya? Saya tunjukin ya. Nih loh. Saya jadi gelap. Paham Bapak Ibu? I leave the light. Saya meninggalkan terang itu. Saya yang memilih untuk meninggalkan terang. Kalau saya mau bertobat kembali, rededikasi iman, saya kembali ke terang. Terang lagi. Tapi tidak ada yang bisa, kalau saya memilih untuk tinggal di dalam terang. Tidak ada yang bisa bikin saya lebih gelap. Tidak ada.
Itu uniknya terang. Nggak bisa Bapak Ibu ngurangin terang ini dengan menyenter lampu gelap. Nggak ada, lampu gelap itu nggak ada. Itu loh uniknya terang. Silakan lighting boleh dikembalikan ke settingan awal ya. Nah ini terang hadir. Coba pertanyaan saya sekarang. Lighting jangan matiin lampu ya. Siapa yang bisa bikin gelap tanpa matiin lampu? Sekarang. Ini kita diterang nih, kita semua anak-anak terang nih. Coba bikin terang ini menjadi gelap tanpa matiin lampu. Karena sekali lagi ya, lampu adalah perlambangan Tuhan maksud saya. Tentu kita bisa matiin, tapi kalau terangnya Tuhan gak bisa dimatiin. Sekarang ini loh, coba. Gak bisa. Tapi kalau gelap, bisa gak dijadiin terang? Bisa, dengan hadirnya terang. Jadi gelap itu the absence of light. Gelap itu artinya tidak ada terang. Tapi terang tidak bisa dibilang tidak ada gelap. Gak bisa. Terang tidak bisa dibilang, kenapa itu terang? Karena gak ada gelap. Gak bisa. Paham gak logika bahasanya? Tapi kalau gelap, kenapa gelap? Karena gak ada cahaya. Oh bisa. Kalau dibalik gak bisa. Unik gak? Bapak Ibu, hitam sama putih aja kalau dicampur jadi abu-abu loh bisa. Saya suka pakai perumpamaan hitam putih dan abu-abu di setiap khotbah saya kan. Jangan pilih yang abu-abu. Jangan pilih yang hitam pasti. Tuhan itu putih, kudus. Bapak Ibu kalau disuruh milih, pilih putih. Kalau ada abu-abu percaya sama saya Bapak Ibu. The gray is the new black sekarang itu. Abu-abu itu temannya hitam. Jadi kalau Bapak Ibu bingung dalam mengambil keputusan bisnis apapun. Kalau Bapak Ibu merasa itu abu-abu, leave it, tinggalkan. Karena gray abu-abu itu adalah hitam yang baru. Selalu pilih putih. Nah itu hitam putihnya kalau digabung bisa campur. Terang dan gelap tidak bisa dicampur. Coba aja. Nggak bisa. Begitu Bapak Ibu nyalakan lampu, gelapnya minggir. Hebat nggak? Tuhan itu loh kok punya ide nyiptain terang. Loh kita ini mengerti terang karena Tuhan ciptain. Coba Tuhan nggak pernah ciptain terang. Kita nggak pernah ngerti loh tentang konsep cahaya ini. Nggak bisa. Terang gelap tidak bisa menjadi satu. Menjadi terlap. Nggak bisa. Putih hitam jadi abu-abu masih bisa Bapak Ibu. Terang gelap tidak ada terlap. Tidak ada. Coba aja Bapak Ibu di rumah dimanapun. Begitu gelap center pinggir gelapnya. Nggak ada dia menjadi satu jadi remang-remang. Nggak ada. Nggak ada. Ya memang tergantung terangnya ya. Kalau dia berapa watt lebih terang tentunya iya. Unik. Jadi gelap tidak bisa memadamkan terang kita ya Bapak Ibu. Dark is the absence of light. Tapi light itu bukan berarti ketika dark itu absen. Tidak. Gelapnya tadi ada. Tapi karena ada terang jadi minggir. Come on Bapak Ibu, kita ini the light loh. Kita ini lebih berharga dari matahari loh Bapak Ibu. Tuhan menciptakan matahari dengan berfirman. Tuhan memberikan cahaya di kita dengan berkorban. Itu quotes dari saya. Ada ditampilin ya? Oh ada. Oh belum ya? Saya ulangin Bapak Ibu, quotes saya dapat ini menarik juga ini. Tuhan menciptakan matahari dengan berfirman kan? Jadilah matahari. Tuhan menciptakan terang di dalam hidup kita, itu dengan berkorban loh. Dengan mati di kayu salib, kita dapat terang itu. So kita tuh lebih berharga dari matahari loh. Matahari itu the light bearer, pembawa terang. Dia itu alat yang memancarkan terang. Tapi kalau kita the light. Man, kalau kita datang di komunitas apapun, komunitas itu harus gelapnya menyingkir. That's okay Bapak Ibu, kita ini ya, Pastor Philip pernah bilang ya, seingat saya ya. Kita ini Bapak Ibu kerasa nggak kalau ada kita, kalau kita the lightnya the light yang benar ya. Kalau ada kita, teman-teman kita yang tadinya suka ngomong porno, suka ngomong jorok-jorok itu kayak, kerasa nggak sih kayak, aduh ada Korea, harus jaga omongan. Gak apa-apa, that's good. Saya bilang sama anak-anak saya juga kok, that's okay C, B. Kalau ada CC datang tuh teman-teman tuh kayaknya omongannya berubah gitu loh. Kayak menjaga, oh that's good, gak apa-apa. Loh itu bagus loh Bapak Ibu. Gak apa-apa. Saya juga sama gitu loh. Di teman-teman saya begitu saya hadir tuh Bapak Pendeta, paling gak seneng sih saya. Gak enak sih diomongin kayak gitu tuh. Tapi that's okay, saya the light. Ketika saya hadir, maka pikiran porno teman-teman saya menyingkir semua. I am the light. Bukan saya yang justru ikut-ikutan ngomong porno. Gak apa-apa Bapak Ibu. Jangan takut dikucilkan hanya karena kita the light. Jangan takut. Harus berubah omongan itu.
kalau kita hadir. Terang mengalahkan gelap. Naturnya, alaminya terang mengalahkan gelap. Gelap menjauhi terang. Yes. Pasti akan ada beberapa teman yang merasa kalau ada kita itu gak seru karena gak bisa ngomong jorok. Saya punya grup bekas alumni teman-teman saya dulu lah. Omongannya tuh isinya tuh semua kayak gitu. Ya udah gitu loh, pilihannya kalau enggak kita yang keluar dari grup. Kalau cahaya kita sudah kita berikan dan mereka memilih untuk menjauh dari cahaya tadi seperti demo saya, ya sudah. Leave it. It's okay. Kayak gak ada omongan yang lain aja selain ngomongan porno. Para pria tuh terutama ya, para mama-mama tahu gak para istri. Para suami itu kalau di grup WA tuh, ternyata cuma saya ya, yang lain enggak. Ya syukurlah, puji Tuhan lah ya kalau yang lain enggak lah ya. Itu poin saya nomor 2, gelap tidak bisa memadamkan terang Bapak Ibu, gelap hanya bisa menjauhi terang. So be the light. You are the salt and the light. Saya nggak bahas garamnya. Tapi firman berkata engkau adalah garam dan terang dunia. Saya nggak bahas garamnya, saya bahas terangnya. So ketika Bapak Ibu hadir, bawa the light, bawa cahaya terang. Di dalam pekerjaan, dalam apapun. Kita lanjut langsung ke ayat 15 dan 18. Kita bahas si matahari sekarang. Ayat 15, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang. Bapak Ibu, ini ada yang menarik. Tuhan itu kan menciptakan matahari untuk menjadi raja atas siang hari. Lalu dia menciptakan bulan untuk menjadi raja penguasa atas malam hari. Tadi saya bilang, kalau terang itu baik, maka gelap itu tidak baik. Dalam pemahaman hikmat ini, malam itu adalah simbol dari tidak baik. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, kenapa Tuhan taruh bulan? Bapak Ibu tahu nggak, bulan itu sinarnya dari mana? Come on. Bulan itu punya sinar enggak? Hai, come on, pelajaran fisika kelas SMP. Bulan punya sinar enggak? Bulan tidak punya sinar. Come on, itu pantulan sinar matahari. Matahari itu perlambangan Tuhan. Perlambangan loh ya. Jadi ketika dunia sedang malam, ketika kehidupan Bapak Ibu sedang berada di titik rendah, sedang gelap, Tuhan tidak pernah mematikan terangnya. Dia selalu meninggalkan jejak untuk kembali pulang, bulan. Menarik gak hikmatnya? Kalau siang hari, itu kan hari yang baik. Siang itu kan hari yang baik, itu perumpamaan karir Bapak Ibu lagi bagus, bisnis lagi oke, cuan lagi tebel gitu ya, lagi happy itu siang, oke. Gak ada masalah. Malam itu tidak baik, kehidupan lagi banyak dukanya, banyak masalah, lagi di lembah, gelap. Tuhan tidak pernah hilang, dia kasih bulan. Dan bulan itu adalah memantulkan sinar matahari, which is dia sendiri. Ketika Bapak Ibu berada di dalam lembah kekelaman, dia tidak pernah mematikan sinarnya. Kita selalu bisa pulang. Selalu. Again, kalau kita tidak bisa pulang, bukan bulannya yang tidak ada, kita yang merem. Kita selalu bisa pulang Bapak Ibu. Terang nomor 3, poin nomor 3 yang saya mau bagikan. Terang Tuhan mungkin terasa jauh. Kalau di malam hari itu matahari kan terasa jauh. Tapi tidak mungkin padam karena masih ada bulan. Bulan itu memantulkan sinar matahari Bapak Ibu. Come on. Open your eyes. Come home. Saya ngomong juga sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya. Open your eyes. Buka matanya. Kembali ke rumah Tuhan. Come home. Come on. Dia tidak pernah loh segelap itu hidup kita, sekotor sejijik itu, dia tidak pernah matiin bulan. Kita selalu punya jejak untuk kembali pulang. Quote saya yang saya mau bagikan ya. Untuk kembali pulang itu cuma butuh langkah kecil kok. Karena ada bulan kita bisa lihat kok, kita tahu kok cara pulang. Tahu, come on lah. Jangan bohongin saya dan jangan bohongin Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tahu untuk kembali ke kehidupan rohani yang baik. Bapak Ibu tahu kok caranya, tahu.
Jalan pulang itu selalu simple dan kecil seperti bulan. Yang besar itu apa? Ego kita. Kembalilah pulang. Kembali pulang dalam kerohanian itu Bapak Ibu. Mulai kembalilah beribadah yang teratur. Mulai ber-CG lah. Come on. Kalau belum CG, ayo CG. Mulai punya saat teduh yang teratur. Mulai baca firman. Bapak Ibu tahu caranya? Tahu. Saya nggak mau ngajarin caranya lagi ah. Bapak Ibu tahu kok caranya. Come on, pulang. Selalu ada bulan. Bapak Ibu tidak pernah tersesat. Tipuan iblis itu ya biasanya kepada para kita yang nggak mau pulang. Kita itu dibikin betah di dalam lubang kegelapan kita. Bahkan iblis itu suaranya suka gini loh. Kamu kan introvert, udahlah nggak usah ikut CG, ya kan? Ayo yang CGL ngerasain penderitaan yang sama dengan saya nggak? Kamu introvert, kamu orangnya pragmatik. CG itu melelahkan, ya kan? Sama nggak sih? Orang-orang sanguin paling gampang disuruh ikut CG, paling senang tampil soalnya. Orang pragmatik tuh susahnya. Loh saya ini mantan pragmatik loh. Sudah berubah. Saya nggak bilang pragmatik jelek loh ya, nggak loh ya. Bukan maksud saya, bukan. Orang introvert pragmatik suka menjadikan itu. Itu tuh iblis yang menanamkan di kepala kita. Kamu tuh introvert, ayo gali lubang terus masuk lebih dalam kegelapan. Terus gali. Jangan biarkan ada satu orang pun menjemputmu untuk ikut CG. Come on, kasihanilah hidupmu, masuk terus, kasihanilah hidupmu. Masuk terus. Nah orang-orang kayak gitu tuh ya. Kalau yang saya baca ya Bapak Ibu ya, cuman bisa ditolong oleh orang lain loh. Sulit sekali dia menolong dirinya sendiri. Sulit Bapak Ibu yang pragmatik. Pragmatik itu ciri-cirinya susah bergaul, kalau ketemu orang susah memulai pembicaraan. Biasanya orang yang mulai duluan, tidurnya malam, bangunnya siang, pendengar yang baik, itu pragmatik. Dan orang-orang seperti ini susah diajak CG. Itu butuh bantuan orang lain untuk masuk ke dalam. Gak bisa keluar sendiri dia, gak bisa. Butuh bantuan kita. Benar nggak? Ada yang sadar nggak dengan karakternya yang seperti ini? Biasanya para pria itu banyak pragmatik. Orang sanguin lebih gampang diajak CG. Oke Bapak Ibu, so please. Kalau Bapak Ibu merasa seperti orang yang tadi saya bilang, biarkan orang membawa cahaya masuk ke dalam lubangmu. To take you out, untuk bawa Bapak Ibu keluar. Izinkan ya, enggak sulit kok itu. Awalnya aja Bapak Ibu sulit. Awalnya aja, nanti biarkan orang yang mengundang CG itu yang ngajak bicara, yang memulai pembicaraan. Bapak Ibu tinggal ngikutin aja. Ya, ayolah lembutkan hatinya CG, kembali beribadah, baca firman, come on. Tuhan tidak sejauh itu kok. Langkah untuk pulang itu simple dan kecil. Ego kita yang besar.